Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita gitu ya. Untuk hari ini kita akan berbicara terkait standarisasi data, di mana seperti yang kita ketahui, yang namanya rekam medis itu adalah kumpulan dari banyak sekali data-data seorang pasien gitu ya. Akan tetapi kita apabila mau melakukan sebuah desain formulir ya, khususnya itu adalah desain formulir rekam medis, kita juga harus mengetahui sebenarnya standarisasi atau standar atau data minimal yang harus ada di dalam satu berkas rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap, itu seperti apa. Nah, itu kita harus mengetahuinya sebelum kita melakukan atau mendesain sebuah formulir rekam medis gitu. Uh, ya, uh, ya yang pertama, ya mungkin kita harus mengetahui dulu, apabila kita berbicara mengenai standar, ya standar itu apa ya? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara standar itu adalah sebuah apa ya? Semacam sebuah batasan ya, sebuah batasan atau sebuah aturan yang dimana itu adalah sifatnya wajib ya, wajib. Misalnya kita berbicara mengenai apa data dari rekam medis gitu ya, kita akan bersinggungan juga sama sesuai dengan Permenkes 269/2008, itu adalah terkait data minimal yang harus ada di berkas rekam medis, entah itu rawat jalan, rawat inap maupun IGD gitu. Jadi yang namanya standar itu ya, standar itu adalah sebuah batasan ya, batasan atau batasan minimal ya yang harus ada, ataupun sebuah aturan ya, ataupun yaitu tadi data minimal ya, data minimal apa yang harus ada. Kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2000, di situ disebutkan bahwa yang namanya standar ya, atau di sini yang sebelumnya kita sudah berbicara mengenai standar dan ini adalah standarisasi, itu adalah dua hal yang berbeda. Apabila standar itu adalah batasannya ya atau aturannya ya, sedangkan standarisasi itu adalah prosesnya ya, proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan juga merevisi standar itu sendiri gitu ya. Jadi yang namanya standarisasi itu adalah prosesnya mulai dari awal sampai akhir, sedangkan yang namanya standar itu adalah sesuatu hal yang sudah distandarisasi gitu ya, makanya akan menghasilkan yang namanya standar tadi. Dan di dalam proses melakukan standarisasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak ya, akan tapi banyak pihak-pihak yang akan berkontribusi, bekerja sama di situ nantinya gitu. Jadi yang namanya standar ya, yang namanya standar dan juga standarisasi itu dua hal yang berbeda ya. Dan juga standarisasi itu tidak bisa dilakukan atau dikerjakan oleh satu pihak saja, kan tetapi semua pihak itu semua pihak yang berkepentingan itu wajib hukumnya untuk saling bekerja sama untuk membuat untuk membuat standar itu tadi, melewati atau menggunakan standarisasi. Ya, ini adalah jenis-jenis data. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara data gitu ya, kalau kita berbicara data yang ada di rekam medis itu sebenarnya ada dua, yaitu ada data administratif dan juga atau data sosial, dan juga data klinis gitu ya. Kalau misalnya data administratif itu nanti akan berhubungan sama data sosial seorang pasien gitu, sedangkan data klinis itu adalah semua perawatan maupun pengobatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kepada pasien, itu namanya data medis ya, atau data klinis gitu. Kemudian jenis data itu sebenarnya ya di sini ada 4 gitu ya. Ya di sini nanti jadi jenis-jenis data itu ada 4. Yang pertama itu adalah data berdasarkan sifatnya. Di situ nanti kita akan mengenal yang namanya data kualitatif sama data kuantitatif. Bedanya apa? Kalau misalnya data kuantitatif itu adalah data-data yang nanti akan berhubungan sama angka, sedangkan yang kualitatif itu memang data-data yang sebenarnya tidak bersinggungan atau sangat sangat kecil kemungkinannya untuk bersinggungan dengan dengan angka-angka.
biasanya untuk yang bagian rekam medis itu biasanya akan menggunakan dua data ini, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Contohnya adalah ketika kita akan menghitung jumlah 10 besar penyakit ya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di suatu wilayah. Nah, di situ biasanya akan melibatkan atau menggunakan data-data kuantitatif ya, berapa besarannya ya, berapa orang yang sudah terinfeksi atau sakit ya. Kemudian untuk yang data kualitatif itu adalah untuk mengetahui mengapa ya. Jadi di situ untuk menjawab dari mengapa ya, mengapa misalnya sesudah kita hitung menggunakan data kuantitatif itu menghasilkan di dalam 10 besar penyakit untuk penyakit nomor satunya itu adalah hipertensi. Untuk yang data kualitatif untuk menjawab mengapa ya, mengapa penyakit hipertensi di suatu wilayah gitu ya, atau di wilayah A gitu menjadi sebuah penyakit yang nomor satu gitu ya. Itu adalah bedanya antara yang data kualitatif sama data kuantitatif gitu ya. Kemudian untuk cara memperolehnya, di situ ada data primer dan juga data sekunder gitu ya. Ini biasanya kalau misalnya mahasiswa akan melakukan sebuah penelitian, di situ kita harus menentukan apakah akan menggunakan data primer ataupun data sekunder. Data primer itu adalah contohnya seperti ini. Apabila kita mengumpulkan sebuah data yang sumbernya itu dari seorang pasien langsung gitu ya, atau dari objeknya langsung, atau yang menderita sakitnya langsung, itu adalah data primer. Sedangkan apabila kita mengumpulkan data itu adalah misalnya lewat berkas rekam medis ya, artinya itu adalah bukan dari objek utamanya langsung, itu adalah data sekunder namanya ya, seperti itu. Jadi untuk data primer sama sekunder bedanya itu. Kemudian ini adalah sumbernya, itu ada data internal, data eksternal, kemudian dari cara penyusunannya di situ apakah kita menggunakan yang nominal yang nominal, ordinal, rasio ataupun yang interval, seperti itu. Selanjutnya adalah data di pelayanan kesehatan itu disimpan dalam bentuk rekam kesehatan pasien. Ya, mungkin kita semua juga sudah mengetahui bahwa semua data-data yang dikumpulkan oleh pemberi pelayanan kesehatan ya untuk seorang pasien itu wajib hukumnya untuk disimpan, untuk direkam di rekam medis, entah itu mau yang elektronik ataupun yang konvensional gitu ya. Jadi hukumnya semua data-data yang dikumpulkan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada seorang pasien wajib hukumnya disimpan di berkas rekam medis, entah itu yang manual ataupun yang elektronik. Wajib hukumnya semua data itu kita simpan ya, seperti itu. Selanjutnya adalah rekam kesehatan pasien, merupakan kumpulan dari berbagai elemen data di dalam rekam kesehatan yang digunakan untuk membandingkan, mengkombinasikan dan juga menyajikan kondisi pasien oleh dokter dan untuk pelayanan kesehatan. Jadi yang namanya rekam kesehatan elektronik atau yang namanya rekam kesehatan pasien itu adalah kumpulan dari berbagai data ya. Jadi di dalam satu rekam medis, entah itu yang manual maupun elektronik, yang punyanya pasien itu adalah kumpulan dari berbagai banyak data-data ya, yang sebenarnya apabila kita lihat gitu ya, data-data yang ada di berkas rekam medis apabila memang belum diolah itu masih ya bentuknya data. Akan tetapi kalau misalnya data-data di berkas rekam medis yang sudah diolah, yang sudah dikelola, itu akan menjadi sebuah informasi nantinya. Itu mengapa pentingnya masalah
kelengkapan dari berkas rekam medis. Apabila di dalam sebuah rekam medis seorang pasien itu datanya nggak lengkap, itu nanti susah nantinya ketika akan mengambil sebuah keputusan, ya seperti itu. Jadi yang namanya rekam kesehatan pasien, rekam medis pasien, hukumnya wajib untuk lengkap ya sebelum masuk ke rak roll OPEC atau rak penyimpanan. Ya, mungkin berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin mahasiswa sudah bisa menebak atau mengetahui gitu ya, atau bisa memberikan minimal satu contoh data di pelayanan kesehatan, di sarana pelayanan kesehatan gitu ya. Misalnya data seorang pasien, yaitu ada apa saja ya, satu data saja di pelayanan kesehatan ya, minimal ya, seperti itu. Mungkin mahasiswa bisa mulai untuk memikirkan gitu ya, di dalam satu pelayanan, di satu fasilitas pelayanan kesehatan, untuk satu data seorang pasien itu minimal ada apa ya, minimal satu. Kemudian tujuan dari standarisasi data pelayanan kesehatan itu adalah untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan juga merevisi jenis data kesehatan, bentuk penyajian ataupun tampilan data kesehatan agar seragam ya. Jadi ini adalah tujuan dari standarisasi ya. Tujuan dari standarisasi itu adalah untuk menyeragamkan dari standar yang sudah kita buat tadi ya, seperti itu. Untuk standar data pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia diatur dalam petunjuk teknis sistem informasi rumah sakit atau SIRS ya, dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 1171 tahun 2011 itu tentang SIRS gitu. Jadi standar data pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia ya. Jadi standar data pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia itu sebenarnya sudah ada aturannya, yaitu di Permenkes nomor 1171 2011 itu tentang SIRS, seperti itu. Nah, datanya apa saja nanti akan saya sampaikan. Ya, di pasal 1 ya, di pasal 1 sebenarnya sudah disebutkan gitu, bahwa setiap rumah sakit itu wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Artinya di situ mungkin mahasiswa harus bisa membedakan ya, apa bedanya SIM-RS sama SIRS ya. Nanti kalau misalnya SIRS gitu ya, SIRS itu adalah kita akan berkaitan sama pelaporan ya, data-data pelaporan atau data-data yang harus kita laporkan, entah itu nanti ke dinas kesehatan ataupun sampai ke provinsi ataupun sampai ke pusat nantinya. Itu adalah bedanya antara SIRS sama SIM-RS. Intinya kalau misalnya SIRS itu adalah sistem khusus untuk melaporkan laporan-laporan yang ada di rumah sakit ya. Kemudian SIRS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu adalah suatu proses mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data rumah sakit gitu ya. Jadi data-data yang kita laporkan ya, data-data yang kita laporkan itu adalah data-data yang sudah kita olah ya, yang sudah kita olah kemudian kita sajikan gitu ya, mengenai data-data sebuah rumah sakit gitu. Jadi yang namanya SIRS itu adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, sampai akhirnya nanti itu adalah menyajikan data rumah sakit, mengirimnya ke dinas kesehatan, entah itu yang provinsi kemudian ataupun yang pusat nantinya. Ya, di pasal 2 ayat 1 yang dimaksud SIRS itu adalah aplikasi sistem pelaporan rumah sakit. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi yang namanya SIRS itu adalah sebuah aplikasi yang nanti fungsinya itu nanti adalah untuk melaporkan semua laporan-laporan yang harus disampaikan ke Kementerian Kesehatan ya, seperti itu. Jadi untuk SIRS itu nanti bisa secara langsung atau dengan mudah kita melaporkan semua laporan-laporan rumah sakit kita
ke Kementerian Kesehatan. Nah, yang dilaporkan apa saja? Mungkin kalau misalnya kita belajar mengenai RL gitu ya. Di situ ada RL1 sampai RL5 ya. RL1 itu berhubungan sama data identitas rumah sakit gitu ya. Yang nomor 2 itu adalah masalah data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, itu adalah RL2. RL3 itu adalah data rekapitulasi kegiatan pelayanan. RL4 itu adalah data kompilasi dari penyakit morbiditas seorang pasien rawat inap. Kemudian RL5 itu adalah data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien untuk yang rawat jalan ya, seperti itu. Jadi ada 5 RL gitu ya yang harus kita laporkan ke SIRS atau aplikasi sistem pelaporan rumah sakit, yang nantinya harus kita laporkan ke Kementerian Kesehatan. Ya, ini adalah jenis standarisasi di dalam pelayanan kesehatan rawat jalan. Sebenarnya untuk standarisasi atau data minimal yang harus ada di pelayanan kesehatan rawat jalan itu sesuai dengan Permenkes nomor 269/2008 di pasal 3 ayat 1. Sebenarnya di sana sudah disebutkan bahwa untuk isi rekam medis untuk yang pasien rawat jalan itu sekurang-kurangnya meliputi ini. Ya, yang pertama adalah identitas pasien, misalnya nama, alamat dan lain sebagainya, jenis kelamin dan sebagainya. Tanggal dan waktu ya, tanggal dan waktu seorang pasien itu pertama kali masuk. Kemudian pada saat seorang pasien itu sudah sembuh ataupun sudah keluar dari rumah sakit gitu ya. Kemudian hasil anamnesisnya sekurang-kurangnya itu harus ada yang namanya keluhan dan juga riwayat penyakit seorang pasien. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan fisik dan juga penunjang medik, diagnosis. Selanjutnya ada rencana penata laksanaan, ada pengobatan dan atau tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien kasus gigi itu harus ada odontogram ya, harus ada odontogram klinik dan juga harus ada inform consent-nya gitu ya. Ini adalah data minimal. Yang harus menjadi catatan itu adalah karena di sini adalah data minimal. Apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan ataupun rumah sakit puskesmas akan menambahkan data-data selain yang ada di sini, itu masih boleh gitu ya. Soalnya ini adalah data minimal ya, ini adalah standarnya ya. Data minimalnya adalah ini, minimal ini. Akan tapi kalau misalnya rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan akan menambahkan, mungkin ada data-data yang diperlukan oleh rumah sakit akan tetapi tidak ada di standarisasinya di sini, itu masih boleh gitu ya untuk menambahkannya sendiri. Yang penting yang harus diperhatikan itu adalah masalah duplikasi gitu ya. Jangan sampai antara satu formulir dengan formulir yang lain untuk datanya itu harus dimasukkan berulang-ulang. Nah, itu yang harus perhatikan nantinya. Ya, ini adalah contoh rekam medis rawat jalan ya. Ini yang saya ambil ini adalah dari rumah sakit Poltekkes Kemenkes yang ada di Tasikmalaya. Ini adalah data rekam medis rawat jalan yang ada di sana gitu ya. Jadi untuk berkas rekam medis rawat jalan yang ya bisa dibilang sederhana gitu ya, karena di sini hanya ada data minimalnya saja gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja, itu mungkin untuk data rekam medis rawat jalannya itu mungkin bisa berlembar-lembar gitu ya. Akan tapi kalau misalnya kita akan menggunakan data minimalnya saja, mungkin hanya menggunakan cukup 1 lembar sudah itu sudah bisa. Ini adalah data laporan yang agregat. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1171 itu tentang SIRS. Untuk data pelayanan kesehatan rawat jalan itu terdiri dari RL4B ya. RL4B itu adalah berhubungan sama data
keadaan morbiditas untuk yang pasien rawat jalan gitu ya, dan juga pasien rawat jalan penyebab kecelakaan ya. Jadi RL4B sama RL5 di situ adalah RL5.2 sama RL5.4 gitu ya. Jadi untuk data pelayanan kesehatan rawat jalan itu nanti yang akan dilaporkan, yang akan kita laporkan di RL tadi nanti masuknya di RL4B sama RL5 ya, 5.2. Nah, itu nanti mungkin beda gitu ya waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan itu dari dari masing-masing RL gitu ya. Mungkin kalau misalnya RL1 karena di situ adalah identitas dari rumah sakit, itu mungkin dilaporkan hanya satu kali ya. Kemudian akan kita laporkan lagi apabila ada updating yang terbaru mengenai data identitas rumah sakitnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya RL 2, RL3, RL4 itu mungkin bisa dilaporkan setiap setiap bulan gitu. Sedangkan misalnya RL5 itu bisa dilaporkan itu dalam jangka waktu, mungkin ada yang melaporkannya itu setiap bulan, ada yang per 3 bulan, ataupun ada yang 1 tahun seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari formulir RL4B gitu ya. Di sini ada data keadaan morbiditas pasien rawat jalan. Ini adalah contoh dari RL4B khusus untuk yang penyebab kecelakaannya di sini. Kemudian ini adalah contoh formulir RL5.2, ini adalah untuk yang kunjungan rawat jalan. Ini adalah RL5.4, ini adalah untuk 10 besar penyakit rawat jalan gitu ya. Ini adalah data-data yang harus dimasukkan atau yang harus dilaporkan di SIRS ya, atau di aplikasi dari sistem informasi rumah sakit yang akan kita laporkan ke Kementerian Kesehatan nantinya. Ini semuanya sumber-sumber formulirnya ini adalah dari Permenkes nomor 1171 tahun 2011. Ya, ini adalah standarisasi dari data pelayanan kesehatan rawat inap ya. Untuk standarisasi data pelayanan kesehatan rawat inap ini sama, itu ada di itu aturannya itu ada di Permenkes nomor 269 tahun 2008. Di situ ada di pasal 3 ayat 2. Sekurang-kurangnya di dalam satu berkas rekam medis rawat inap itu ada data apa saja. Nah, datanya adalah ini. Ya, sama itu ada identitas pasien, tanggal, waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan juga penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, kemudian pengobatan dan juga tindakan, ada informed consent, persetujuan tindakan apabila diperlukan. Nah, ini adalah yang membedakannya. Mungkin kalau misalnya dari A sampai F tadi di rawat jalan ada, akan tetapi yang membedakannya sama rawat inap itu adalah itu ada catatan observasi klinis dan juga hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan juga tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, dan juga untuk pasien kasus gigi itu dilengkapi dengan odontogram. Jadi memang memang kalau misalnya kita melihat untuk yang rawat inap itu akan lebih banyak dibandingkan sama yang rawat jalan gitu ya. Soalnya dan juga berkas rekam medisnya juga biasanya akan lebih banyak untuk yang pasien rawat jalan ketimbang untuk yang rawat inap gitu ya. Untuk yang rawat inap itu akan lebih banyak ketimbang dari berkas rekam medis yang rawat jalan seperti itu. Dan ini adalah data-data minimal yang harus ada di berkas rekam medis rawat inap. Akan tetapi satu kali lagi saya sampaikan gitu ya, bahwa apabila rumah sakit akan menambahkan gitu ya data-data yang memang harus dikumpulkan, itu masih diperbolehkan, asalkan data-data yang dimasukkan tadi atau data-data yang dikumpulkan atau yang akan dikumpulkan tadi itu adalah rasional. Nah, ini adalah data laporan khusus untuk yang rawat inap ya, khusus untuk yang rawat inap. Di sini
ada di RL1, RL3 sama RL5. Ya, formulir RL1 sampai RL1 3 sama 5. RL1.2 itu berhubungan sama indikator pelayanan rumah sakit, RL1.3 itu berhubungan sama fasilitas tempat tidur, RL3.1 itu berhubungan sama kegiatan pelayanan yang ada di rawat inap gitu ya, sama di RL5.3 itu berhubungan sama 10 besar penyakit khusus untuk yang rawat inap gitu ya. Jadi nanti masih kita bedakan untuk 10 besar penyakit itu ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Ya, ini adalah contoh formulir gitu ya. Dan ini biasanya untuk yang data-data laporan rawat inap ini juga nanti akan digunakan untuk mengetahui sesudah apa data-datanya kita dapatkan, kemudian kita olah. Salah satu bentuk dari penyajian datanya itu adalah kita akan mengetahui apa tingkat efisiensi ya, tingkat efisiensi atau indikator pelayanan sebuah rumah sakit. Di situ nanti kita akan mengetahui bornya berapa, lossnya berapa, toy-nya berapa, NDR, GDR yang itu nanti akan kita buat menjadi sebuah grafik, namanya itu adalah grafik Baber-Johnson gitu ya. Ini adalah untuk yang sebentar. Ini adalah contoh dari formulir dari RL1.2 berhubungan sama indikator pelayanan rumah sakit. Kemudian ini adalah contoh dari formulir RL1.3 berhubungan sama fasilitas tempat tidur. Kemudian ini adalah formulir RL3.1 itu ada berhubungan sama kegiatan pelayanan rawat inap. Kemudian ini adalah berhubungan sama masih sama ya. Ini adalah berhubungan sama kegiatan pelayanan rawat inap. Kemudian ini adalah RL5.3 itu ada berhubungan sama 10 besar penyakit khusus untuk yang rawat inap. Ya, seperti ini. Untuk format-format yang saya sampaikan di sini adalah format-format yang sesuai dengan Juknis ya, Juknis atau berhubungan sama Permenkes 1171 2011 ya, tentang SIRS ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mahasiswa mendownload ataupun mencari Juknis ya, Juknis SIRS, mungkin nanti untuk format-format ataupun contoh formulir misalnya formulir RL5.3 mungkin sama nantinya, soalnya sumbernya pun sama, yaitu dari Permenkes nomor 1171 tahun 2011. Untuk standarisasi dari data pelayanan kesehatan gawat darurat itu juga ada gitu, walaupun sebenarnya mungkin kalau misalnya gawat darurat sama rawat jalan hampir sama, akan tetapi yang membedakannya mungkin di situ ada bagaimana harus ada ringkasan kondisi seorang pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Jadi untuk standarisasi data pelayanan kesehatan gawat darurat itu hampir sama. Itu mesti harus ada identitas seorang pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas yang mengantarkan pasien, khususnya karena di sini adalah untuk seorang pasien gitu ya, untuk seorang pasien mungkin yang skala kegawat daruratannya itu adalah sudah bisa dikatakan sudah urgensi gitu ya. Makanya di situ harus ada identitas yang mengantarkan pasien gitu ya. Soalnya kalau misalnya gini, ada seorang pasien dia barusan kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri, kemudian tidak ada identitas seorang pasien ya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi seorang pasien itu gitu ya. Makanya di situ kita harus ada yang namanya identitas yang mengantarkan pasien itu siapa, kemudian tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan juga penunjang medik, kemudian diagnosis, kemudian ada pengobatan dan atau tindakan, ada ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan juga bagaimana rencana tindak lanjutnya, nama dan juga tanda tangan dokter gigi ataupun tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, kemudian sarana transportasi yang digunakan bagi seorang pasien
yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lainnya, kemudian pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, yang menjadi catatannya di sini adalah eh, eh, hampir gitu ya, mungkin semua gitu ya, entah itu rawat jalan, rawat inap IGD, itu harus ada nama tanda tangan dokter, dokter gigi dan juga tenaga kesehatan. Jadi semua tenaga kesehatan maupun dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan sama seorang pasien wajib hukumnya untuk membubuhi itu tadi, nama dan juga tanda tangan. Biasanya ada tambahan, ada tanggalnya juga ya. Jadi diketahui hari apa, tanggal berapa seorang pasien itu diberikan sebuah pelayanan seperti itu. Ya, ini adalah apabila untuk ini juga karena di Indonesia khususnya, apalagi di Jogja gitu ya, mungkin sering terjadi yang namanya bencana, entah itu gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami atau yang lainnya gitu ya. Makanya setiap fasilitas pelayanan kesehatan khususnya harus menyediakan yang namanya rekam medis bencana. Ya, sebenarnya rekam medis bencana sama rekam medis pada umumnya itu hampir sama, akan tetapi mungkin ada beberapa data yang di rekam medis biasa gitu yang nggak ada. Misalnya gini, di rekam medis bencana itu berdasarkan Permenkes 269/2008 itu harus ada tambahan gitu ya. Selain itu nanti data-data yang ada di berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap IGD itu harus ada tambahan, misalnya harus ada tambahan. Yang pertama itu adalah jenis bencana dan juga lokasi di mana seorang pasien ditemukan. Kemudian ada kategori kegawatan dan juga nomor pasien bencana massal. Ini adalah apabila bencananya ini adalah bencana misalnya adalah gunung meletus seperti yang terjadi pada tahun 2011 yang ada di Jogja gitu ya. Itu adalah bencananya, itu adalah kategori kegawat daruratannya itu adalah sudah sangat tinggi gitu, sehingga di situ harus ada nomor pasien bencana massalnya. Kemudian identitas yang menemukan pasien. Nah, identitas siapa yang menemukan pasien itu harus jelas juga gitu ya. Jadi intinya adalah untuk yang rekam medis atau untuk yang standarisasi data pelayanan kesehatan kebencanaan sebenarnya hampir sama seperti rekam medis ya pada umumnya, akan tetapi minimal harus ada 3 data tambahan ini ya, jenis bencana dan juga lokasi di mana pasien ditemukan, kemudian kategori kegawatan dan juga nomor pasien bencana massal, kemudian identitas yang menemukan pasien itu tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya di sini adalah masing-masing pelayanan, entah itu rawat jalan, rawat inap IGD ataupun yang masalah kebencanaan tadi, itu sebenarnya sudah ada standar, sudah ada aturan data minimal yang harus ada di khususnya di satu buah formulir ataupun berkas rekam medis. Itu adalah data minimalnya, dan kita apabila mau mendesain sebuah formulir rekam medis ya, kita sudah mempunyai dasar, kita sudah mempunyai data minimal yang harus kita cantumkan ya, minimal segitu, akan tapi lebih juga tidak apa-apa. Yang penting kita harus memperhatikan aspek jangan sampai ada yang duplikasi seperti itu. Mungkin itu yang harus yang bisa saya sampaikan gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan kita lanjutkan untuk berdiskusi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.